Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan menceritakan alur cerita lengkap dari series Monarch Legacy of a Monster, series Godzilla. Full episode ya. Jadi episode 1 sampai episode 10. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa join spoiler group Telegram Jokastoy dan follow official account TikTok, Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja ya. Ini dia alur cerita lengkap dari series Monarch Legacy of the Monster, full episode sampai episode 10 tamat. Jadi series Monarch Legacy of the Monster ini berfokus kepada karakter utama Kate, yang dimana Kate ini adalah orang yang terlibat dan mengalami langsung ya penyerangan Godzilla di San Francisco tahun 2014 itu ya teman-teman. Dan juga akan berfokus kepada karakter Lee Shaw yang juga merupakan seorang militer dan peneliti juga dahulunya yang mengetahui tentang Legacy of the Monsters Godzilla ini geng. Series Monarch Legacy of the Monster ini dijadwalkan memiliki 10 episode ya teman-teman. Jadi akan selalu rilis sampai akhir bulan tahun depan. Episode pertama ini lebih menceritakan tentang flashback dahulu ya. Sebenarnya apa yang terjadi di series ini. Seperti di tahun 1970 ternyata ada satu peneliti menghanyutkan sebuah tas cool yang memiliki lambang Monarch ya teman-teman ya. Jadi kayak bentuk segitiga dua gitu guys. Nah, langsung berfokus kepada karakter utama protagonis di series ini yaitu si Kate. Orang Jepang gitu ya teman-teman, dan terlibat di penyerangan Godzilla San Francisco dan dia selamat di sini. Ternyata di tahun 1970 itu peneliti dari Monarch ini sampailah ke Skull Island atau pulau tengkoraknya semua Titan itu yang ada King Kongnya di situ ya teman-teman. Dan disinyalir juga merupakan asal dari Godzilla dan para Titans. Dihanyutkanlah data yang sudah mereka ambil di sana walaupun tidak selamat ke sebuah tas yang ada di laut gitu ya. Jadi ada recorder, ada data-data, banyak banget deh pokoknya ya tentang informasi-informasi rahasia tersembunyi di Skull Island. Alur pun kembali maju ya ke Tokyo 2015 di mana Kate ini kembali ke rumah ayahnya yang sudah meninggal tersebut. Namun di Tokyo sekarang itu sudah siaga Godzilla banget ya. Di setiap sudut kota dipasangin misil, tembakan roket, dan sudah siaga banget deh. Takutnya nanti terserang ya seperti kejadian San Francisco itu. Namun di sini Kate ternyata bertemu dengan istri lain ayahnya ya di Jepang dan juga memiliki saudara tiri juga di sini. Namun ternyata dari perjalanannya si Kate ini untuk melihat rumah ayahnya dan mengurus kematian ayahnya, dia menemukan sebuah brankas yang dikodein ada password gitu, dan ketika berhasil dibuka isinya adalah tas kulit yang ditinggalkan oleh peneliti tahun 1970-an itu ya teman-teman, yang ada lambang monarknya. Ini mana di sana itu berisi data-data lengkap tentang Skull Island, recorder, foto, data map lengkap deh pokoknya yang dicari oleh si organisasi Monarch ini. Ketika diaktifkan dan dilihat oleh Kate serta teman-temannya, itu mengaktifkan, memberikan sinyal kepada organisasi bahwa data mereka ternyata masih ada ya di tahun 1970 itu. Nah, disinilah mulai permasalahan muncul. Organisasi Monarch ini memburu semua yang terlibat, termasuk Kate, Kentaro, dan Mei atau tukang pemrograman komputer itu. Di episode pertama ini juga featuring menampilkan para peneliti muda dari organisasi Monarch, yang dimana di sana kita memperkenalkan karakter baru bernama Lee Shaw yang meneliti makhluk-makhluk aneh yang muncul ya, yaitu daripada Titan ini di sebuah pabrik lama bagian bawah tanah atau basementnya itu ya teman-teman, dan menyebabkan kematian dari salah satu kru wanita mereka, yaitu Dr. Keiko Miura yang memang dikirim untuk menyelidiki anomali tersebut. Lee Shaw ini juga merupakan karakter yang penting ya di series ini bersamaan dengan Kate juga, karena Lee Shaw ini dulunya bekerja di organisasi Monarch. Oke, kalau episode keduanya ini lebih menceritakan pengejaran organisasi Monarch ketika mereka sudah mengetahui file, bukti, recorder, semua data dari Skull Island di tahun 1970 itu sudah ditemukan ya oleh si Kate, Kentaro, dan teman mereka itu ya. Sudah dibuka-buka filenya sehingga mereka mendapatkan sinyal bahwa rekaman ini atau datanya masih ada ya. Mereka pikir sudah hilang. Akhirnya Kate, Kentaro ini dikejar-kejar lah sama organisasi Monarch ini ya teman-teman. Dan memang sebenarnya fenomena dan anomali dari para Titan ini sudah terjadi dari tahun 1950 waktu awal-awal si Lee Shaw ini menjadi pengawal militer dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Dr. Keiko Miura, ilmuwan Jepang itu ya teman-teman ya. Jadi sudah kelihatan dari tahun itu bahwa ada anomali yang terjadi di bagian Filipina, bukan misil rudal Rusia atau Amerika. Ternyata memang ini anomalinya dari para Titan
Titan itu ya teman-teman. Jadi sudah terungkap dari tahun itu, makhluk-makhluknya sudah keluaran gitu ya teman-teman. Wah, keren banget sih ini seriesnya ya. Dan akhirnya Kentaro, Kate, dan teman mereka itu meminta perlindungan ke Lee Shou yang memang jadi tahanan rumah organisasi Monarch. Tapi di tahun 2015 set waktunya ini si Lee Shou ini jelas udah tua ya teman-teman. Dan pemeran Lee Shou ini adalah pemeran Ego di MCU. Dan yang memerankan Lee Shou waktu masih muda siapa lagi kalau bukan US Agent. Karena memang mereka berdua ini anak dan ayah ya guys, Wyatt Russell dan Kurt Russell. Dan akhirnya terlibat lah ya, terjadi aksi kejar-kejaran antara orang ini yang ingin melindungi file yang merupakan warisan dari ayah mereka ya, jika dipercayai oleh si Kentaro dan Kate ini. Namun organisasi Monarch berkata bahwa itu merupakan file atau aset mereka ya guys ya, dan akan menjadi ancaman besar jika sampai di tangan yang salah gitulah tentang data dari Skull Island ini. Dan akhirnya episode 1 dan episode kedua dari series Monarch Legacy of the Monster ini pun berakhir ya teman-teman, dan akan rilis setiap hari Jumat nih, satu episode sampai 10 episode totalnya. Wah, jujur ya, aku sih Godzilla itu sebenarnya nggak terlalu memperhatikan alur ceritanya itu seperti apa ya teman-teman. Orang-orang kebanyakan, khusus aku juga, kalau nonton Godzilla atau Kong versus Godzilla itu lebih kayak mendambakan fight scene atau pertarungan heboh dan pertarungan besar keseruan dari Godzilla versus Kong atau Godzillanya itu sendiri. Tapi yang aku suka dari series ini, Monarch ini, kita jadi lebih belajar ya gimana sih sebenarnya sejarah ditemukannya awal para Titan, Godzilla, dan monster-monster lainnya itu ya teman-teman. Jadi orang-orang lebih care ke alur ceritanya, informasinya, faktanya, ketimbang kita cuma datang ke bioskop untuk nonton film-filmnya seru-seruan melihat amukan Godzilla. Jadi menurut aku keputusan series ini, alur ceritanya episode 1 dan episode 2 ini sudah oke banget dan seru banget ya. Jadi banyak banget nih informasi, sejarah, timeline, alur dari pertama kali ditemukannya monster-monster ini para Titan dan Godzilla itu ya guys. Jadi menurut aku series Monarch Legacy of the Monster ini cocok banget bagi kalian penggemar Godzilla fans yang mau mengetahui ke asal muasal, sejarah, timeline order sebenarnya kapan ya makhluk-makhluk ini, monster-monster ini, Titan ini menginvasi nih planet bumi dan pertama kali ditemukan di Skull Island itu ya guys. Jadi kayak informasinya, faktanya itu lebih detail ya teman-teman ya diceritakan di film ini. Timeline order urutan tahunnya juga sangat jelas disampaikan ke penonton, sehingga menambah unsur dan intrik permasalahan konflik di film ini jadi tambah seru. Duh, udah gak sabar ya guys ya nonton episode berikutnya yang pastinya featuring monster-monster mengerikan selain Godzilla ya, yang akan menyerang orang-orang ini. Kayaknya Godzilla ini akan disimpan di episode-episode akhir ya. Di awal-awal ini dimunculin dulu nih monster-monster yang masih kerucil-kerucil gitu guys. Episode ketiga ini melanjutkan episode 1 dan 2, di mana akhirnya Kentaro, Kate, dan Mei itu berhasil ya mengeluarkan Lee Shou dari tempat penjaranya atau tahanan rumah gitu ya, di bagian lain dari negara Jepang. Mereka berhasil kabur menggunakan mobil dan terjadi kejar-kejaran yang seru banget antara petugas, pengaman, dan Lee Shou yang berakhir mereka berhasil mengeluarkan Lee Shou dari sana karena untuk membantu mereka ya memahami tentang organisasi Monarch ini, tentang Godzilla ini, dan semua rahasia dari ayahnya si Kate dan ayahnya Kentaro juga. Namun alur pun kembali mundur ya ke tahun 1959, masa mudanya Lee Shou bersama dua teman ilmuannya itu yang salah satunya dari Jepang. Mereka berhasil meyakinkan pemerintah militer Amerika bahwa ada seekor makhluk gitu ya. Mereka menemukan sebuah fosil dari jejak tapak kaki monster yang sangat besar, lumpur gitu, di wilayah Indonesia. Akhirnya pihak militer pun memberikan kewenangan kepada Lee Shou yang masih muda ini ketika masih di militer bersama ilmuwan Jepang dan ilmuwan temannya itu untuk meneliti lebih lanjut lagi tentang keberadaan Titans atau monster-monster ini yang masih belum terungkap. Kembali ke masa sekarang, Lee Shou membawa Kate, Kentaro, dan Mei untuk berlayar menggunakan kapal laut gitu ya, meninggalkan Jepang secara sembunyi-sembunyi dan ilegal menuju ke Korea. Karena mereka di sana akan bertemu dengan orang atau temannya Lee Shou yang bisa membantu untuk mengetahui di mana Hiroshi sebenarnya disembunyikan atau masih hidup, karena mereka berpikir sudah mati ya teman-teman, dan mengetahui rahasia si organisasi Monarch ini. Pat berhasil kabur dan lolos dari pemeriksaan pabean imigrasi di Korea ya guys, karena dibantu oleh salah satu petugas di sana juga. Lee Shou, Mei,
Kentaro, dan Kate akhirnya mendapatkan pesawat untuk pergi ke Alaska, tempat terakhir kali ayah mereka Hiroshi itu hilang atau tidak terlihat lagi ya guys. Scene pun berpindah kembali ke masa lalu ketika pada tahun itu pertama kali Godzilla memunculkan dirinya di tengah-tengah pasukan militer Amerika dan beberapa saksi gitu ya, sembari di videoin gitu. Jadi dipancing keluar Godzilla-nya ini ya teman-teman. Wah, ini keren banget ya bisa ngeliat Godzilla lagi keluar dari laut. Akhirnya Godzilla besar yang muncul dari laut itu langsung ditembak misil ya oleh pihak militer Amerika karena dianggap bahwa adalah ancaman. Padahal Godzilla ini hanya menampakkan dirinya saja ya guys. Jadi dia tidak menyerang orang-orang yang di sekeliling bibir pantai ini dengan semacam bom nuklir tapi skalanya lebih kecil guys. Mungkin inilah yang membuat si Godzilla ini jadi marah banget ya, sampai mengamuk di planet bumi dan sering banget nih menghancurkan dan membunuh umat manusia karena memang dia pertama kali yang diserang gitu ya oleh serangannya militer Amerika Serikat ini pada tahun 1954 ini ya teman-teman. Jadi ini mungkinlah yang membuat si Godzilla ini marah terus ya. Tapi mereka yakin sih bahwa Godzilla ini tidak akan mati dengan semudah itu ya teman-teman ya. Karena Godzilla ini kan kuat banget nih. Kembali lagi ke scene-nya Lee Shaw, Kate, Kentaro, Mei, dan juga temannya Lee Shaw. Mereka berhasil menerbangkan kapal itu ke pegunungan es bersalju di Alaska. Awalnya mereka melihat mobil ayah mereka dan puing-puingnya serta ada mayat. Namun itu bukan ayah mereka Hiroshi ya. Dan terlihat tak jauh dari sana ada sebuah camp atau tenda gitu guys, yang sepertinya itu ditinggali oleh orang lain. Kemungkinan ayah mereka Hiroshi. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh Titan atau monster ya, yang memiliki kekuatan nafas es gitu ya teman-teman. Semuanya langsung terkejut ya dengan bentukan dari monster atau Titan ini. Ini Titan yang baru banget ya muncul di semestanya Godzilla ini ya guys ya. Jadi bentukannya ini seperti serigala dengan banyak tentakel di bagian mulutnya gitu guys. Wah, keren banget sih. Jadi dia punya kekuatan mengeluarkan hawa dan nafas es gitu dan mengkristalisasi ice semua objek di sekitarnya. Keren banget sih ini monsternya ya teman-teman. Dan akhirnya episode ketiga ini pun berakhir. Memang sedikit sih informasi yang terjadi di episode ketiga ya. Selain dari kebebasannya Lee Shaw yang dibebaskan oleh Kate, Mei, dan Kentaro untuk menemukan ayah mereka yang sudah hilang dan gak tahu kabarnya hidup atau mati, yaitu si Hiroshi itu ya guys ya. Pertama kali jejak dan tapak kaki Godzilla juga ditemukan di perladangan lumpur di Indonesia. Ini kemungkinan lumpur Lapindo ya guys yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi ternyata di sana Godzilla pernah lewat ya, sampai napak kaki juga di sana. Series ini dapat rating yang tinggi ya di Rotten Tomatoes, dapat fresh certified gitu guys. Memang sih seriesnya kayak slow pace banget ya. Jadi pasenya slow. Sudah 3 episode tapi kita belum sampai ke main konflik atau inti ceritanya, dimana mereka bisa menemukan Hiroshi, ayahnya Kate dan juga Kentaro, yang mungkin bisa menuntun mereka ke kebenaran tentang organisasi Monarchs, Legacy, dan sebenarnya monster-monster Titan ini di masa timelinenya era 2015 ini akan seperti apa nanti. Karena kan ada koneksinya juga nih dengan film-film Godzilla yang lain ya yang sudah rilis. Godzilla King of the Monster, Godzilla versus Kong dan sebagainya. Apakah itu terkoneksi ya teman-teman? Karena kan ini ngelanjutin timeline ordernya dari Godzilla yang 2014 ya. Semoga aja nanti ada hint atau Easter egg yang bisa mengkonekkan atau menghubungkan beberapa franchise dari Godzilla ini ke seriesnya ini ya. Jadi kita berasa nontonnya itu nggak sia-sia ya teman-teman ya. Jadi tetap seru dan konektivitasnya akan dapat nih. Jadi kayak Godzilla Universe gitu. Cerita dan storyline-nya saling terkoneksi satu dengan yang lainnya, walaupun karakter-karakter atau tokoh yang bermain di film-film Godzilla dan series ini berbeda-beda. Wah, kasihan banget ya tadi ngelihat Godzilla-nya ditembak misil ya oleh militer Amerika pada tahun 1954 itu. Padahal dia cuman menunjukkan saja wujudnya dari dalam laut karena juga dipancing dengan suara-suara dari resonansi gitu ya guys ya. Jadi sebenarnya si Godzilla-nya nggak salah sih. Mereka main tembak aja itu nuklir si Godzilla-nya, padahal nggak bersalah ya. Dan itu adalah hal kesalahan terbesar banget sih, karena Godzilla itu bisa menyerap radiasi. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya breakdown dari aku untuk episode ketiga. Di episode keempat ini, mereka berusaha untuk menyelamatkan diri dan bersembunyi dari kejaran monster atau Titan dengan kekuatan es ini. Sehingga mereka harus bersembunyi di balik-balik tebing dari pegunungan bersalju dan es yang ada di wilayah tersebut ya guys. Bahkan teman mereka si Duho itu mati ya guys, membeku karena Titan yang jahat ini. Mereka pun dikejar-kejar hingga bersembunyi di bagian bawah es gitu ya teman-teman.
Tapi ternyata Mei kakinya masuk ke air yang dingin, pecahan es memicu hipotermia dan membuat Mei ini kesakitan karena kakinya jadi kedinginan gitu ya gengs. Mereka masih terus bersembunyi di bawah gua es ini sampai si Titan itu pergi ya. Terlihat kilasan balik masa lalu Kentaro ketika ia menjadi seniman artis di studionya dan memperlihatkan pertama kali pertemuan antara Kentaro dan Mei sehingga mereka bisa menjalin sebuah hubungan. Mei kesal kepada Kentaro karena semua ini terjadi karena Kentaro mengajak ke pegunungan es itu. Di pegunungan es, mereka berempat masih terus berjalan menghindari dan menjauhi si monster Titan itu ya untuk mencari perlindungan. Kentaro berkata ia pernah melihat semacam struktur bangunan ketika mereka berada di helikopter itu ya. Namun Lee Shou tidak mempercayai apa yang dilihat oleh Kentaro. Namun Kentaro yakin bahwa bangunan itu mungkin bisa menyelamatkan mereka, mungkin bisa mengirimkan informasi ataupun bala bantuan. Hari mulai gelap, mereka pun masih mencari bangunan itu namun tidak ketemu ya teman-teman. Dan akhirnya mereka pun di atas pegunungan melihat sebuah cahaya yang keluar dari dasar gunung ya. Jadi seperti cahaya biru gitu. Dan kemungkinan di sana ada bala bantuan. Mereka berempat pun akhirnya memutuskan untuk mendekati cahaya itu. Namun mereka tetap harus waspada akan kejaran si Titan S itu ya guys. Karena nggak ketemu bangunannya, akhirnya mereka berpisah. Lee Shou, Cat, dan juga Mei pergi ke arah sebaliknya mencari bala bantuan, sedangkan Kentaro pergi ke arah lain untuk mencari bangunan itu. Di tempat markas Monarch, ilmuwan Dr. Barnes memberikan kepada mereka informasi bahwa ada sebuah cahaya yang muncul dengan radiasi gamma ya, sinar pulsar. Itulah yang mereka berempat lihat tadi ya, sebuah cahaya biru dari dasar pegunungan. Dan Monarch segera pergi untuk mengobservasi temuan dari ilmuwan Dr. Barnes itu. Nah dari sini nih akhirnya Kentaro bisa menghubungi pihak Monarch helikopternya untuk menyelamatkan mereka melalui ruangan transmisi, ruangan komunikasi yang ia temukan dari bangunan yang ia cari itu sendirian ya. Ia hampir gagal karena badai salju dan sudah mulai berhalusinasi si Kentaro ini. Namun akhirnya ia pun selamat bisa memberikan informasi tersebut kepada Monarch untuk menyelamatkan mereka semua. Hari sudah gelap dan sudah malam ya. Makin dingin nih suhunya. Mei pun masih kedinginan karena terpicu hipotermianya itu ya. Cat dan Lee Shou tidak bisa apa-apa selain membuat sebuah api unggun kecil. Tapi ternyata dari api unggun ini ada sebuah panas yang memicu si Titan atau monster es itu kembali muncul dan menyerang mereka. Ternyata monster Titan es ini memang menyerang jika ada api, ledakan ataupun semacam yang mengeluarkan hawa panas gitu ya teman-teman. Nah ini nih yang memicunya. Mereka pun diserang oleh si monster Titan itu ya guys. Namun segera mereka bertiga pergi. Mei yang kedinginan pun masih tetap mereka selamatkan ya. Namun si Titan ini tidak berhenti menyerang mereka. Lee Shou pun punya rencana untuk menyerang monster Titan sialan itu dengan meledakkan bahan bakar dari sisa pesawat dan juga perbekalan mereka itu ya teman-teman. Namun belum juga mereka membuat rencana itu, mereka sudah diserang oleh monster Titan S itu ya teman-teman, dan membuat mereka pun lari. Lee Shou tetap melancarkan serangannya dan meledakkan bahan bakar tersebut sehingga monster Titan itu teralihkan karena monster itu sedang menyerang si Mei ya. Ada helikopter Monarch dan ada Kentaro di sana. Akhirnya mereka pun terselamatkan. Dan Kentaro, Lee Shou hampir saja dimakan oleh si monster itu tapi segera diselamatkan. Akhirnya mereka semua terselamatkan di dalam helikopter dan pergi ya oleh anggota Monarch juga guys. Akhirnya monster Titan S ini pun berhasil ditinggalkan di pegunungan salju Alaska tersebut ya. Dan episode keempat ini pun berakhir. Kita lanjut ke episode kelima ya. Makin seru ya teman-teman. Dari atas helikopter terlihat ya sumber dari cahaya radiasi gamma itu ya. Ini merupakan cahaya dari para Titan, tentunya dari Hollow Earth juga ya guys. Ini adalah cahaya kehidupan para Titan. Episode kelima ini dibuka dengan mereka berempat yang ditangkap di markasnya Monarch ya. Dan di sini juga dirawat nih Mei yang terkena hipotermia dan sakit itu. Sedangkan Kate, Kentaro dan Lee Shou mereka berada di isolasi ruangan masing-masing. Karena tidak mendapatkan informasi apa-apa, akhirnya Monarch pun memutuskan untuk melepaskan Kate, Mei dan Kentaro serta tetap menahan si Lee Shou ini ya untuk menggali informasi apa aja yang mereka ketahui dan apa yang sebenarnya mereka lakukan di pegunungan Alaska tersebut ya. Di sini awalnya Kate, Kentaro dan Mei menolak untuk meninggalkan Lee Shou. Namun mereka harus melanjutkan kehidupan mereka dan melupakan semua apa yang terjadi termasuk
organisasi Monarch ini, yang merupakan organisasi tempat ayah dari Kentaro dan Kate ini bekerja ya. Tujuan mereka, Mei sudah mau pulang ke Tokyo dan meninggalkan semuanya, tapi Kentaro dan Kate membujuknya untuk ikut mereka ke Amerika dan menyelidiki tentang Monarch dan ayah mereka lebih dalam lagi. Akhirnya mereka bertiga pun terbang dari Alaska ke Amerika ke tempat rumah ibunya dari Kate. Di tempat ruang isolasinya, Lee Shaw diinterogasi oleh pihak Monarch, wakil direktur yang perempuan itu ya teman-teman, bersama dengan anggota Monarch lainnya untuk mengetahui apa yang sebenarnya Lee Shaw rencanakan. Sesampai di bandara Amerika, mereka bertiga pun sampai ya, dan melihat bagaimana siaganya orang-orang ini, karena memang pasca dari serangan Godzilla di tahun 2014 itu masih terus berlanjut ya, kepanikan dan juga kewaspadaannya. Mereka bertiga dijemput oleh James, teman ibunya si Kate, Randa ya. Akhirnya mereka sampai di rumah ibunya Kate, dan pertama kali akhirnya ketemu lagi nih semenjak pasca mereka dikejar-kejar oleh Monarch, si Kate dan ibunya ini. Ibunya Kate di sini sangat shock ya melihat Kentaro diperkenalkan oleh Kate yang merupakan anak dari suaminya dengan wanita lain ya. Jadi mereka ini adalah saudara sama bapak beda ibu. Kate meminta bantuan ibunya untuk mengantarkan dirinya dan Kentaro serta Mei ke zona merah, tempat kantor ayahnya dulu pasca serangan Godzilla. Awalnya ibunya menolak karena itu adalah zona merah dan dilindungi oleh pihak militer. Siapapun yang datang ke sana akan dianggap penjara dan akan langsung dijebloskan ke penjara atau ditembak. Namun akhirnya mereka berhasil masuk ya ke zona merah tersebut untuk mencari informasi ayahnya si Kate ini lewat kantor ayahnya atau apartemen ayahnya di zona merah penyerangan Godzilla itu. Dengan catatan Kate, Mei dan Kentaro harus sampai di titik penjemputan setelah matahari terbit ya. Jadi harus tepat waktu nih guys. Jadi mereka juga dikejar-kejar waktu. Mereka pun akhirnya masuklah ya ke wilayah penyerangan Godzilla ini ya. Sangat hancur-hancuran banget ya teman-teman. Kate pun teringat akan masa lalunya karena memang ia kerja dan tinggal di lingkungan wilayah tempat penyerangan Godzilla itu guys. Sehingga dia ini kayak trauma gitu ya, mengingat kembali anak muridnya, masyarakat, orang-orang yang mati diserang oleh Godzilla. Mereka bertiga pun menyelinap gitu ya untuk masuk ke rumah atau apartemen tempat rumahnya si Kate dulu, dan ada ruangan kantor ayahnya itu ya. Nah selama perjalanan ini mereka dikejar-kejar juga oleh militer dan hampir juga ketahuan, dan juga dimana Kate ini kayak kena mental gitu ya, teringat akan peristiwa beberapa hari hingga hari H penyerangan Godzilla itu ya teman-teman, di film yang pertamanya itu guys. Sehingga jujur ya untuk episode kali ini tuh aku suka banget lebih menampilkan sisi traumatis, sisi kesehatan mental yang hancur bagi masyarakat ini ketika diserang oleh Godzilla itu ya teman-teman, yang gak kan kita dapetin kalau kita nonton filmnya di bioskop untuk film-film Monsterverse-nya Legendary ini ya guys ya. Nah jadi di series ini lebih deep lah, lebih dalam gitu ya, gimana mengefeknya ke masyarakat, dan aku sangat suka banget. Terlihat jelas banget di sini ya rasa bersalah Kate karena tidak bisa melindungi anak-anak muridnya karena ia seorang guru yang mati di jembatan ketika diserang oleh Godzilla itu ya teman-teman. Jadi ini adalah efek traumatis si Kate banget ya ketika menyusuri puing-puing dari bangunan kota serangan Godzilla. Akhirnya mereka pun sampai di tempat kantor ayahnya Kentaro dan Kate ini. Mereka mencari banyak petunjuk kemana sebenarnya perjalanan atau peta tujuan dari si ayahnya ini ya. Akhirnya mereka pun berhasil sedikit mendapatkan petunjuk. Mereka bertiga pun melihat sebuah peta dari ayahnya Kate ini yang bentuknya aneh seperti berpolarasi bintang gitu ya. Kentaro yang tahu tentang seni proyeksi cahaya itu pun membuat sebuah replika dari si peta tersebut untuk bisa memproyeksikan titik-titik cahaya ketika matahari terbit di bagian jendela gitu ya teman-teman. Jadi ini memang agak di luar Nurul banget nih. Ketika ditempelkan kertas yang berlubang tersebut, maka cahayanya akan langsung nempel ke peta perjalanan yang dibuat oleh ayahnya Kate. Dan akhirnya mereka tahu itulah pola kemana ayahnya hendak pergi, atau sedang di mana ayahnya dan perjalanannya itu akan kemana. Mereka pun akhirnya mengetahui titik lokasi perjalanan ayahnya itu kemana saja. Jadi mereka bisa mengecek titik-titik lokasi itu untuk mengikuti dan menemukan ayah mereka. Waktu pun sudah mulai terang dan akhirnya mereka harus bertemu dengan ibunya Kate untuk kembali pulang dan pergi dari zona merah itu. Akhirnya mereka semua selamat sampai di rumah dan menemukan kemana ayahnya ini pergi ya. Dimana menurut peta itu ayahnya berjalan dari San Francisco, Alaska, Afrika,
dan ketujuan berikutnya. Mei pun mengkhianati mereka semua ya. Ia menghubungi Monarch untuk berkata bahwa ia ingin pulang dan akan memberikan informasi semuanya kepada mereka. Dan akhirnya episode keempat dan episode kelima ini berakhir ya teman-teman. Di episode keenam ini flashback dulu ya ke masa lalunya dari si Lee Shou dan Dr. Keiko ya di tahun 1955 di sebuah pesta dansa di mana memang Keiko dan juga Lee Shou yang pada waktu itu masih muda, mereka ini seperti menjalin hubungan asmara gitu ya gengs. Dimana pada tahun 1955 ini baik Bill Randa, Keiko Miura, dan Lee Shou ini masih bekerja sama untuk membangun Monarch dan juga meneliti adanya anomali dari Monsters Godzilla. Kembali ke masa sekarang, Lee Shou yang sudah tua itu hendak dibawa ya ke fasilitas penjara dari Monarch, tapi ternyata ia malah bekerja sama dengan Agent Duval yang mengkhianati Monarch dan malah membantu melepaskan Lee Shou, bekerja sama dengan Lee Shou untuk menghancurkan Godzilla dan monster lainnya dengan cara mereka. Di kantor pusat Monarch tahun 1955, Keiko, Lee Shou, dan Bill Randa itu saling berkonfrontasi ya, karena Keiko dan Bill Randa hendak pergi ke Tokyo karena ada gelonjakan anomali energi gamma gitu ya, yang menandakan seekor Titan di sana. Sedangkan Lee Shou itu menolak kepergian mereka ya, karena mereka ada rapat anggaran gitu dengan pihak militer dan pemerintah untuk sub dari divisi mereka meneliti tentang Titan ini. Namun akhirnya mereka tetap pergi ya dan meninggalkan Lee Shou. Di rumahnya si Kate, ternyata di sana Agent Duval dan Lee Shou itu sudah muncul ya teman-teman. Kentaro dan Mei untuk pergi bersama-sama dengan mereka mencari ayahnya. Kate dan juga Kentaro yang menggunakan map atau peta mereka itu. Dan pada akhirnya mereka pun bekerja sama gitu ya teman-teman. Sedangkan wakil direktur serta tim itu sedang mencari jejak-jejak dari anak-anak Randa ini. Dan sebenarnya kemana hendak mereka ini ya teman-teman? Di bekas kantor zona merah tempat ayahnya Kate serta Kentaro. Di sini akhirnya mereka menemukan sebuah petunjuk bahwa memang ada pergerakan perjalanan ke berbagai wilayah oleh ayahnya si Kate dan si Kentaro ini untuk bisa memburu para Titan khususnya mengejar Godzilla. Akhirnya tim dan direktur mengetahui arah perjalanan dari Kate, Kentaro, Mei yang sedang mencari ayah mereka itu ya. Kembali ke tahun 1955, Keiko dan Bill Randa bertemu dengan ilmuwan di Tokyo yang ternyata si bapak ilmuwan ini membangun sebuah alat atau mesin untuk memancing Titan, entah itu Godzilla atau siapapun ya. Akhirnya mereka memancing Godzilla dan menaruh mesin tersebut di tengah danau untuk memancing si Godzilla ini keluar dari perairan. Jadi kayak semacam umpan untuk Godzilla itu ya. Akhirnya Kate, Kentaro, Mei, Agent Duval, dan Lee Shou itu sampai ya ke pos dari para Monarch pembelot ini di Gurun Aljazair untuk mencari ayah mereka yang memang sedang berada di Gurun Aljazair ini ya teman-teman, di Middle Eastern. Mei pun berkata kepada Agent Duval terkait dengan kesepakatan mereka ya, kalau si Mei itu memberitahukan posisi mereka. Tapi kata Agent Duval semuanya sudah berbeda sekarang ya teman-teman. Akhirnya di sini mereka semua bertemu dengan pasukan bersenjatanya dari pengikut Agent Duval dan si Lee Shou ini, membuat Kate marah karena kenapa harus memakai pasukan bersenjata gitu ya, karena memang ini zonanya berbahaya dan mereka memerlukan pasukan bersenjata tersebut untuk bisa menemukan ayahnya si Kate dan Kentaro ini ya teman-teman. Mereka pun melanjutkan perjalanan di Gurun Aljazair kembali ke tempatnya Lee Shou di tahun 1955. Jadi ini kayak canon terus gitu ya, jumping lompat-lompat ya, sedikit membingungkan di sini. Ia sedang berkomunikasi dengan Bill Randa, berkata bahwa di sini ada banyak temuan besar gitu ya. Lee Shou pun yang masih menaruh hatinya kepada Dr. Keiko itu takut ada apa-apa yang akan menimpa si Dr. Keiko di Tokyo. Akhirnya ia pergi menyusul dari Amerika ke Tokyo untuk bertemu Bill Randa dan juga si Keiko. Walaupun ia sudah ditolak, tidak diperbolehkan oleh jenderal pergi ke Tokyo, namun Lee Shou tetap pergi karena ia mengkhawatirkan dan masih cinta dengan Dr. Keiko. Jadi Lee Shou ini melanggar peraturan militer. Kembali ke tempatnya si Kate, Randa, dan Lee Shou, akhirnya mereka bertemu dengan ayah mereka ya, yang sedang membawa mesin bola besi untuk memancing Godzilla yang sama yang pernah dibuat oleh ilmuwan Tokyo 1955 ya. Mereka melambaikan tangan kepada ayahnya, tapi ayahnya berkata untuk pergi jauh-jauh dari situ. Mereka semua bingung ya. Kate, Kentaro, Lee Shou, dan juga Mei serta Agent Duval, mereka nggak tahu bahwa itu adalah mesin memancing Titan Godzilla yang mungkin akan mengancam dan juga membunuh mereka. Benar saja apa yang terjadi ya teman-teman, terjadi
sedikit gempa bumi dan muncullah Godzilla dari bawah tanah gurun itu ya. Besar banget dan hampir membunuh mereka semua. Helikopter, tim dan Monarch juga melihat hal itu ya untuk menangkap si Kate dan kawan-kawan. Namun mereka semua terpisah karena Godzilla tiba-tiba muncul dari bawah tanah dan memporak-porandakan tanah di sana dan mereka semua hampir mati juga ya. Helikopter pun jatuh berkeping-keping, sedangkan Kate, Kentaro, Mei, Lee Shaw, Agent Duval semuanya juga terjatuh ya dari tebing dan Godzilla pun pergi. Aku agak terkejut ya, bisa-bisanya Godzilla di sini terkubur di bawah tanah gitu ya teman-teman. Aku pikir dia cuma bisa di dalam air aja. Jadi perdebatan antara Lee Shaw dan Kate ya, dimana Kate ini hendak mengejar ayahnya, namun Lee Shaw itu ingin mengejar si Godzilla ini ya guys ya, karena ingin menghancurkan dan juga ingin menutup celah perjalanan para Titan ini ya dengan caranya. Dan akhirnya mereka berpisah dan meninggalkan Kate, Mei dan Kentaro di gurun itu dan mengambil mencuri map mereka atau peta mereka itu ya guys. Akhirnya mereka pun memilih jalan masing-masing. Kembali ke tahun 1955, mesin umpan yang sama digunakan untuk menarik hati Titan Godzilla yang ternyata muncul dari bawah danau dan perairan itu ya, menandakan bahwa serangan nuklir yang dilakukan Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu itu tidak berefek apa-apa kepada Godzilla dan dia belum mati. Dan ini membuat Lee Shaw pun terkejut ya, dan harus melaporkan informasi ini kepada atasan untuk berkata bahwa nuklir pun tidak mempan kepada Godzilla. Namun Dr. Keiko dan Bill Randa menolak untuk mengatakan hal tersebut. Setelah mereka kembali ke Amerika, ternyata divisi Monarch mereka diserahkan ke orang lain ya, karena di sana Lee Shaw itu melanggar peraturan militernya si jenderal tadi ya, hendak menyusul Keiko dan juga Bill ke Tokyo. Dan akhirnya mereka bertiga pun dikeluarkan dari divisi Monarch karena Monarch sudah diketuai oleh orang yang lain ya. Ini ceritanya dulu ya teman-teman. Kentaro dan Mei mereka berjalan-jalan di antah berantah di gurun ini ya, sembari mencari perlindungan karena sudah ditinggalkan oleh Lee Shaw dan timnya itu. Karena merasa bersalah, Mei pun berkata kepada Kate bahwa ia mengkhianati mereka ya. Ia memberitahukan lokasi mereka kepada Lee Shaw. Sebagai tukarannya ia bisa keluar dari masalah ini, dikirim pulang ke rumahnya ya guys. Dan ini membuat si Kate itu kecewa. Aduh, kasihan banget si Mei harus kehilangan teman-temannya. Wah, tambah seru banget ya guys episode ke-6 ini. Oke, kita lanjut ke episode ke-7. Episode ke-7 ini dibuka dengan Mei yang diculik ya oleh orang yang tidak dikenal. Itu adalah orang-orang dari perusahaannya terdahulu ya. Di sini menceritakan masa lalunya si Mei itu sendiri yang memang dahulu bekerja di sebuah perusahaan bioteknologi gitu ya teman-teman, untuk eksperimen hewan-hewan gitulah. Kate serta Kentaro bingung kemana si Mei ini ya. Kemungkinan dia diculik. Mereka pun bertemu dengan tim yang selamat dari serangan Godzilla di gurun pasir tadi ya guys, dan menawarkan bantuan kepada Kate serta Kentaro untuk menemukan Mei dengan balasan bahwa Kate dan Kentaro harus membantu ia juga ya di Monarch. Akhirnya mereka menemukan informasi apa sebenarnya si Mei ini yang memiliki nama Korra. Mereka pun pergi ke tempat rumah asli dari si Korra atau Mei ini di bagian Amerika. Kembali ke timnya Lee Shaw dan Agent Duval, mereka pun menjarah dan menguasai pos Monarch di Alaska, di mana di sana mereka hendak menghancurkan pintu menuju Hollow Earth yang kita lihat cahayanya terang benderang di pegunungan salju di episode awal kemarin itu ya guys. Di sini Dr. Barnes berhasil menginformasikan kepada Monarch dan juga direktur bahwa tempat mereka sudah dijarah oleh si Lee Shaw dan si Agent Duval ini ya. Semua logistik mereka pun dikuasai. Terlihat bahwa masa lalu Mei atau Korra ini dahulu kerja di perusahaan karena ia tidak mendapatkan posisi yang ia inginkan. Dengan kekuatan hacker, teknologi, dan kemampuan peretasan sistemnya si Korra atau Mei ini, ia pun meretas dan menghapus file-file riset dari perusahaannya itu ya, membuat ia menjadi buron si Mei atau si Kate ini. Inilah masa lalunya. Agak sedikit dipaksakan banget ya episode kali ini ya, menceritakan hal-hal yang tidak penting gitu ya teman-teman. Agak aneh banget ya, memang series Monarch ini ya teman-teman ya, terlalu banget menampilkan hal-hal yang tidak penting dari suatu karakter yang ada di film atau series ini ya, sehingga kayak nggak jelas gitu. Seharusnya fokus aja ke tujuan utama dari series ini ya, seperti halnya masa lalu Mei atau si Korra ini yang selama sampai 9 episode itu nggak ada kontribusinya sama sekali ke cerita ya, kayak cuma nempel aja. Jadi ngapain gitu ya untuk
untuk mengorek informasi masa lalunya dan menampilkan di series ini. Gak tahu deh kenapa. Pokoknya intinya di episode ke-8 ini full nyeritain tentang masa lalunya si Mei yang gak penting ini. Dan akhirnya Monarch pun mengungkapkan diri mereka ke halayak ramai bahwa mereka inilah yang memang perusahaan yang meneliti tentang Godzilla dan Titan ini ya. Dan di akhir kita mengetahui bahwa akhirnya Monarch itu bekerja dengan perusahaan. Dan pada akhirnya Kate, Mei, dan Kentaro pun berhasil kembali lagi ya, atau berhasil kumpul lagi guys. Akhirnya episode 6 dan 7 pun sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi memang episode ke-7 itu isinya nggak terlalu penting ke seriesnya, karena memang menceritakan masa lalu Korra yang nggak penting sama sekali ya guys. Jadi kalian nggak usah nonton episode itu pun ya, tetap bisa melanjutkan ya guys. Kembali ke tempat timnya Lee Shaw, mereka berhasil ya menghancurkan lubang yang mengeluarkan sinar pulsar Hollow Earth di Alaska itu ya, dan juga membunuh Titan S atau monster es di pegunungan Alaska itu ya, dengan bom yang mereka tembakkan merupakan logistik Monarch. Lee Shaw, Agent Duval pun berhasil menutup lubang itu guys, dan terjadi ledakan yang besar banget ya. Dan akhirnya episode 7 ini pun berakhir. Oke guys, itu dia ya review dari aku untuk episode ke-6 dan ke-7 dari series Monarch Legacy of Monsters. Oke, episode ke-8 ini dibuka dengan Monarch yang pada waktu itu dipimpin oleh Keiko, Billy Randa, dan juga oleh Lee Shaw itu diambil ya oleh anggota militer yang lainnya karena Lee Shaw pergi tanpa dapat izin. Mereka bertiga kesal banget ya karena semua kerja keras dan juga penelitian mereka tentang Titan atau Godzilla ini akan diacak-acak oleh si anggota militer ini ya. Bahkan menuduh teman dari ilmuwan Dr. Keiko bahwa mereka inilah antek-antek Jepang yang hendak mengambil rahasia dari negara Amerika. Kentaro, Mei, dan Kate diajak oleh tim ke markas Monarch, di mana di sana semua tim Monarch termasuk direktur dari Monarch itu sedang bekerja keras ya untuk mengetahui kemana Lee Shaw ini pergi, karena dia ini berusaha untuk menghancurkan retakan-retakan radiasi gamma yang memancarkan sinar Hollow Earth itu ya, yang malah memperburuk keadaan. Jadi Lee Shaw ini harus mereka hentikan. Mereka pun bekerja sama ya untuk mengetahui kemana Lee Shaw ini pergi, dan ternyata menurut berkas dan arsip yang tertinggal di Monarch, kemungkinan Lee Shaw itu pergi ke sebuah bunker atau tempat fasilitas Monarch terdahulu, yaitu di Kazakhstan, tempat Keiko Miura itu meninggal atau mati dimakan para monster. Setelah sampai di Kazakhstan, baik Kate, Mei, Kentaro, dan tim serta Monarch itu akhirnya menyusup ya ke dalam tempat ini yang sudah dipasangin bom oleh rombongannya Lee Shaw untuk menutup celah retakan gamma yang ada di sana ya, yang menuju Hollow Earth itu ya teman-teman. Awalnya terjadi konfrontasi di sini antara rombongan dari Kate serta Monarch dan juga Lee Shaw serta orang-orangnya itu. Jadi mereka ini ingin meledakkan retakan tersebut. Mereka tidak tahu ada dampak yang akan terjadi setiap diledakkan, maka akan muncul radiasi yang lebih besar ya. Kate berusaha untuk meyakinkan Lee Shaw menghentikan apa yang ia lakukan ya. Namun Lee Shaw tidak mau mendengar dan mengaktifkan ledakan untuk menutup retakan Hollow Earth tersebut. Terjadi ledakan yang besar di sana ya teman-teman. Mereka pun belum sempat untuk menyelamatkan diri, tetapi ledakan sudah terjadi. Kate, Mei terjatuh ke dalam lubang. Lee Shaw berusaha untuk menyelamatkan mereka berdua pun ternyata terjatuh ke dalam lubang tersebut ya teman-teman. Semua orang pada saat itu pun panik dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Jadi episode ke-9 ini dibuka ya dengan misi Lee Shaw pada tahun 1967 di Kansas, yang dimana dia bersama timnya itu memakai baju astronot untuk menuju ke radiasi gamma portal menuju Hollow Earth itu ya. Namun ternyata mereka gagal dan terjadi hisapan yang besar banget dan menghancurkan semuanya, membuat Lee Shaw ini terjebak di Hollow Earth selama 20 tahun ya. Tapi ia mikirnya cuma beberapa hari saja di sana, padahal di dunia nyata sudah terjebak selama 20 tahun si Lee Shaw ini. Kentaro pun sedang dirawat akibat ledakan di Kazakhstan. Kate, Mei, dan Lee Shaw tidak selamat atau mati ya dalam puing-puing bangunan, membuat Kentaro sangat bersedih. Ternyata di Hollow Earth di sini Lee Shaw masih selamat ya. Ia pergi untuk mencari Mei serta Kate. Ia pun bertemu dengan Mei di sini dan berusaha untuk kabur dari serangan kilat dan petir di Hollow Earth. Mereka pun melanjutkan untuk mencari Kate. Kembali ke flashbacknya si Lee Shaw, ketika ia bisa keluar dari Hollow Earth, ia langsung diamankan gitu ya ke fasilitasnya Monarch untuk diteliti kok bisa selamat nih setelah 20 tahun menghilang.
hilang. Lee Shaw pun bertemu dengan ponakannya Hiroshi yang sudah menjadi besar ya. Itulah ayahnya si Kate dan ayahnya si Kentaro. Ia menceritakan bahwa di Hollow Earth itu ia masih bisa bertahan karena ia terhisap ke sebuah portal celah radiasi gamma yang terbuka. Sedangkan teman-teman astronot dia yang lainnya sudah mati ya, diserang oleh Titan dan terkena serangan petir. Lee Shaw pun menghabiskan masa-masanya di panti jompo gitu ya sampai ia tua, dan hingga ia melihat berita tentang serangan Godzilla 2014 itu ya teman-teman, di mana Godzilla bertemu dengan Muto dan terjadi pertarungan Titan. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga ya. Hiroshi, ayahnya Kentaro, akhirnya bertemu dengan Kentaro ya. Di dalam rumahnya di Tokyo, Kentaro pun memberitahukan kepada Hiroshi ayahnya bahwa Kate sudah tiada atau sudah tewas gitu ya. Semuanya dikarenakan ayahnya karena tidak mau berkata jujur tentang pekerjaannya di Monarch, sehingga mereka harus mencari-cari si ayahnya hingga membahayakan nyawa Kate dan membuatnya terbunuh. Hiroshi pun merasa bersalah banget dan ia pun menangis ya. Kembali ke Hollow Earth, ternyata di sini Kate masih hidup ya. Hari sudah mulai gelap dan malam. Kate pun hendak diserang oleh seekor babi hutan gitu ya teman-teman, namun dihentikan karena ditembak panah gitu. Dan siapa yang menembaknya? Ternyata itulah Dr. Keiko Miura atau Keiko Randa. Ternyata yang menyelamatkan Kate adalah neneknya sendiri. Di sini Keiko tidak menua sama sekali dan Keiko ternyata masih selamat ya. Ia tidak jadi dimakan oleh monster di Kazakhstan itu ya. Ternyata ia malah masuk dan terteleportasi ke Hollow Earth. Oke, episode ke-10 ini dibuka dengan pertemuan Kate Randa dengan Keiko Randa ya. Setelah Kate terjatuh dan masuk ke dimensi Godzilla Hollow Earth itu ya teman-teman. Di sini Kate terkejut ya bahwa Keiko Randa masih hidup. Dan Keiko pun terkejut juga melihat kedatangan Kate. Keiko juga bertanya ya, apakah si Kate ini bersama dengan Bill Randa ataupun Lee Shaw? Karena si Keiko ini nggak tahu bahwa dia sudah tinggal di sana itu sudah puluhan tahun lebih ya. Dan terlihat di sini Keiko tidak menua sama sekali ya. Waktu berjalan berbeda di Hollow Earth. Kate dan Keiko pun mencari Mei dan yang lainnya ya teman-teman. Kembali ke Tokyo, Kentaro dan ayahnya Hiroshi di sini akhirnya pun bertemu ya teman-teman. Hiroshi pun berkata bahwa dirinya lah yang memancing para Titan ataupun Godzilla untuk muncul ke permukaan untuk membuka retakan ya. Retakan menuju ke dunia mereka Hollow Earth itu. Jadi semuanya ini adalah misinya si ayahnya Kentaro serta Kate ini ya teman-teman. Ketika celah atau retakan sudah terbuka, maka mereka bisa masuk menuju ke dunia mereka, dunia Hollow Earth itu. Di sini Hiroshi juga mengajak Kentaro untuk ikut bersama dengannya, mengetahui bagaimana rahasia untuk hidup berdampingan dengan para Titan atau monster ini, terkhusus Godzilla itu ya guys. Walaupun Kentaro di sini masih sangat kecewa dengan ayahnya karena menurut mereka Kate kan sudah mati ya, dikarenakan oleh ambisi ayahnya ini. Kate Randa dan Keiko Randa melanjutkan perjalanan mencari sinyal. Dikata si Keiko ini mengirimkan sinyal, namun ternyata Kate bukanlah regu penyelamat di tahun 1959. Akhirnya mereka mengetahui ya semua yang terjadi. Keiko pun bertemu dengan Mei dan Lee Shaw. Dan menurut penjelasan Lee Shaw, dia pertama kali turun ke Hollow Earth juga itu pada tahun 69 dan 33 tahun yang lalu ya. Dan Keiko merasa tidak percaya karena ia berada di Hollow Earth ini selama 57 hari. Dan ternyata dia sudah lebih ya dari 30 tahun meninggalkan dunia atas atau dunia bumi itu ya teman-teman. Membuatnya sangat sedih karena harus melihat Billy Randa atau orang yang ia cintai sudah mati duluan. Ia pun sangat sedih juga ya melihat penampakan si Lee Shaw ini sudah menjadi tua. Akhirnya Keiko pun di sini menangis ya melihat Kate Randa adalah cucunya sendiri ya teman-teman. Memang Hollow Earth itu waktu bekerja di sini akibat lengkungan suatu ruang dan juga distorsi gravitasi membuat waktu berjalan berbeda di antara Hollow Earth dan dunia atas ya teman-teman, walau masih sama-sama di planet bumi. Lee Shaw, Mei, Kate dan Keiko Randa akhirnya membuat sebuah rencana ya untuk bisa kabur dan pergi ke dunia atas meninggalkan Hollow Earth ini menggunakan mesin bekas Monarch kemarin itu ya yang terdampar di Hollow Earth ya. Bola besi pemicu atau pemanggil Titan ini dengan melakukan conversion ulang sudah pasti bisa ya mesin ini akan berfungsi. Keiko pun membantu. Kembali ke tempat Kentaro dan ayahnya Hiroshi. Akhirnya Hiroshi pergi lagi dari Tokyo ya menuju San Francisco ya. Ia juga menceraikan istrinya itu dan meninggalkan Kentaro. Kentaro pun merasa sangat-sangat sedih ya guys ya. Namun akhirnya ia didatangi oleh tim dari pihak Monarch untuk mengajak dan meng-hire Kentaro lagi, membantunya menemukan teman-temannya termasuk Kate, Mei, dan Lee Shaw
di Hollow Earth yang disinyalir mereka itu masih hidup ya. Jadi tim dari Monarch ini masih percaya bahwa mereka bertiga masih hidup. Di Hollow Earth, Kate, Mei, Lee Shao, dan Keiko Randa itu sedang membawa bola besi yang berat itu ya. Karena kelelahan mereka berhenti istirahat terlebih dahulu. Di sini Lee Shao dan Keiko akhirnya berbincang-bincang gitu ya teman-teman. Bagaimana banyak gap year tahun yang mereka lewatkan itu ya. Bahkan sampai kematian Bill Randa pun mereka tidak mengetahuinya. Dan di sini dibahas nih tentang event dari Skull Island, di mana memang Bill Randa mati di Skull Island ya, dimakan oleh Skullcrawler di film Skull Island itu ya teman-teman. Wah, kasihan banget ya si Bill Randa ini ya. Sudah berjuang mati-matian di Monarch, tapi akhirnya ia mati dimakan oleh Skullcrawler ya. Lee Shao menceritakan kepada Keiko bahwa zaman sudah maju dan modern. Ada gawai, smartphone, Android, TV, dan sebagainya ya teman-teman. Namun Lee Shao berkata, untuk konfliknya masih sama, untuk perangnya masih sama, untuk orang-orangnya pun masih sama. Kembali ke Hiroshi Randa, dia menonton kembali ya video dari Bill Randa ayahnya yang ditinggalkan ketika mati di Skull Island. Kentaro dan tim menemui Hiroshi ya, dan berkata bahwa dari retakan tersebut muncul radiasi sinar gamma dan lebih ke sinyal permintaan pertolongan gitu ya. Dan Hiroshi pun menolak untuk mempercayai bahwa orang yang sudah masuk ke retakan atau Hollow Earth itu pasti mati ya. Tapi mereka masih bisa memiliki kemungkinan gitu ya. Mereka masih percaya bahwa Kate dan yang lainnya itu masih hidup di sana. Sehingga Hiroshi pun menuruti rencana Kentaro dan tim untuk menyelamatkan mereka semua dari retakan sinar gamma menuju Hollow Earth tersebut. Kembali ke Kate, Mei, Lee Shao, dan Keiko, mereka kembali membawa ya bola besi mesin yang berat tersebut menuju ke tempat pertama kali pesawatnya Lee Shao ini jatuh ya ke Hollow Earth ya, 53 tahun yang lalu. Jadi mereka hendak masuk ke dalam pot penyelamatan tabung berbentuk bola gitu ya, dengan menambahkan power atau energi dari mesin yang dimiliki oleh si Keiko. Setelah sampai di tempat itu, Lee Shao pun terkesima ya. Setelah 53 tahun ternyata pesawatnya masih berfungsi, energinya pun masih ada. Mereka segera melancarkan rencananya memodifikasi mesin bola besi Keiko itu untuk mempoweri tenaga dari kapsul kapal terbangnya si Lee Shao itunya. Awalnya Keiko tidak mau ikut mereka ke dunia atas ya. Namun Kate meyakinkan Keiko bahwa Kate harus melindungi semua anggota keluarganya, dan Keiko tentunya bisa membantu orang-orang di dunia atas sana gitu ya teman-teman. Akhirnya mereka berempat masuk ke dalam pot penyelamatan tersebut dan siap lepas landas meninggalkan Hollow Earth. Udah mau siap-siap, tapi ada permasalahan nih. Titan monster kelelawar itu menyerang pot mereka ya teman-teman ya. Mereka harus cepat lepas landas nih. Kalau enggak akan gagal dan mesin pun akan hancur ya, diserang oleh monster Titan yang jahat ini. Kalau berdasarkan Godzilla fandom, nama monster kelelawar ini Iron Dragon ya. Kabel power daya pun terlepas ya. Lee Shao harus turun dari kapal untuk mengaktifkan kembali energi tersebut. Hampir diserang oleh Iron Dragon, tiba-tiba dari retakan tersebut muncul ya Godzilla yang memasuki Hollow Earth ini dan menyerang Iron Dragon ini ya teman-teman. Terjadi pertarungan kaiju atau monster di sini. Pertarungan antara Godzilla dan Iron Dragon ini keren dan seru banget ya teman-teman. Namun yang namanya Godzilla King of the Monster mudah banget untuk membunuh si Iron Dragon ini ya, mematahkan tangan dan sayapnya dan membunuh Iron Dragon. Keiko, Kate, dan juga Mei berhasil keluar dari Hollow Earth ya. Namun Lee Shao tidak bisa karena ia tidak sempat masuk ke dalam pesawat. Akhirnya mereka sampai di dunia atas ya. Kentaro pun menyambut mereka dengan Hiroshi juga ya. Terjadi reunian keluarga di sini yang sensitif banget gitu ya guys. Dan ternyata perjalanan mereka ini memerlukan waktu 2 tahun, sehingga Kate dan Mei kehilangan 2 tahun dari waktu mereka di dunia atas ya guys. Sedangkan Keiko ya lebih dari 30 tahun ya guys. Brenda dari Apex itu ada di sini ya. Brenda dari Apex ini sangat berpengaruh ya di Monsterverse Legendary Picture ini ya teman-teman. Karena Mechagodzilla juga bekerja sama nih dalam pembuatannya oleh Monarch dan Apex ini juga. Dan akhirnya episode ke-10, final episode season pertama Monarch Legacy of a Monster ini pun berakhir ya teman-teman. Jadi memang ya series Monarch ini adalah pelengkap nih ya untuk Legendary Pictures Monsterverse ya teman-teman. Berarti timelinenya sekarang Kate, Keiko, Mei,
Kentaro dan Hiroshi di akhir ending itu sudah berada di tahun 2017 karena sudah lewat 2 tahun. 2017 itu timelinenya sebelum kejadian Godzilla versus Ghidorah King of a Monster serta Godzilla versus Kong ya teman-teman. Jadi ini kayak timelinenya masih di 2017. Ternyata Brenda, perpanjangan tangan dari perusahaan Apex, sudah mulai berurusan dengan Monarch dan sudah bekerja sama dengan Monarch ya. Dan kayaknya nanti akan diperlihatkan bagaimana Apex ini membangun kandang artificial intelligence untuk menjinakkan si Kong itu ya, seperti di film Godzilla King of a Monster. Barulah nanti berlanjut ke film Godzilla versus Kong, di mana di sana diperkenalkan juga Mega Godzilla ya guys ya. Wah gila sih ya. Dan katanya juga nanti di Monsterverse Legendary Picture itu akan berfokus ke anak-anak Randa ini ya. Jadi kan per film itu kan fokus karakter utamanya itu kayak random ya teman-teman, entah siapa gitu ya. Nah, si Monsterverse Legendary ini akan merapikan nih karakter-karakter utamanya. Nah, nanti di film layar lebar bioskop kemungkinan kita akan melihat keluarga Randa ini lagi yang menjadi orang-orang utama di semestanya Godzilla Monster ini ya guys ya. Aku suka banget sih. Wah, pokoknya seru sih ya. Kalau dikasih rating, Monarch Legacy of a Monster ini bisa dapat rate 8 out of 10 ya guys. Karena ini sifatnya series dan juga pengantar perajut penghubung ke film-film Monsterverse. Jadi ini oke banget. Oke guys, itu dia ya breakdown dan review dari aku untuk series final episode ke-10 Monarch Legacy of a Monster. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.